ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Kelihatannya sudah mulai ada yang lupa kepada tolakul ilmu. Adab tolakul ilmu adalah mendekat, jangan duduk di belakang. Yang kedua, yang tidak punya udur jangan sender. Tunjukkan kehadiran kita di sini itu semangat. Tapi kalau sakit pinggangnya sudah sepuh, ya itu lain. Tapi yang masih muda-muda, saya harap tunjukkan semangat untuk kolaborasi. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan masih berkenaan dengan bab al-wudu ya, dari kitab Taharah. Kemarin kita bahas tentang masalah mengusap kepala dan yang berkaitan dengannya. Ada 3 permasalahan di situ. Pertama, mengusap kepala itu 1 kali. Yang kedua, dari mana ke mana. Intinya semua yang dikenal di kepala itu harus diusap, entah mau dari depan dulu ke belakang atau sebaliknya. Yang jelas harus diusap semuanya. Dan yang ketiga, mengikut sertakan kedua telinga dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, kemudian mengusap bagian belakangnya dengan ibu jari dengan tanpa membasahi jari jemari tangan. Jadi menggunakan air bekas untuk mengusap kepala. Adapun untuk mengusap kepala itu sendiri, maka airnya air baru, bukan air bekas membasuh kedua tangan. Itu kemarin secara singkat apa yang kita pelajari, dan kali ini kita akan lanjutkan tentang sunnah orang yang bangun tidur. Qala al-mu'allif rahimahullah wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir 3 fa inna asy-syaitana yabitu ala khayshumih. Muttafaqun alaih. Arti secara umum dari hadis ini bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani, yang terkenal dengan sahabat paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, masuk Islam menurut riwayat paling terkenal pada tahun ke-7 Hijriah, tahun jadinya perang Khaybar. Dari lainnya beliau masuk Islam sebelum itu, dan beliau merupakan ashabus suffah, orang-orang yang tidak memiliki rumah permanen, namun makan dan bermalamnya di Masjid Nabawi, dan terkenal dengan kegigihannya dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW maupun meriwayatkannya setelah Rasulullah SAW wafat. Sehingga walaupun hanya 4 tahun kurang lebih beliau menyertai Rasulullah, namun jumlah hadisnya dari 5.000, dan tidak ada seorang sahabat pun yang hadisnya sebanyak beliau dalam menyampaikan
adapun yang mendengar hadis Rasulullah SAW maka banyak. Namun yang takhusus spesialisasinya menyampaikan hadis sampai sebanyak itu maka Abu Hurairah yang nomor 1 radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya kalau ada di antara kalian yang bangun dari tidurnya, tidur di sini belum dijelaskan tidur siang atau tidur malam, belum dijelaskan, maka hendaklah dia beristinthar. Istinthar itu apa? Hah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Istinthar. Menghirup air itu istinsyak atau istinthar? Istinthar. Mengeluarkan air dari hidungnya. Itu namanya istinthar. Hendaklah dia melakukan istinthar 3 kali. Kenapa? Fa'inna syaitan yabitu ala khayshumih. Karena syaitan itu bermalam. Nah, kalau bermalam berarti tidurnya tidur di malam hari. Ya. Karena syaitan itu bermalam dalam rongga hidungnya. Khayshum itu rongga hidung. Maksudnya begitu. Hadis ini muttafaqun alaih. Akan tetapi dalam salah satu riwayat Imam Bukhari ada sebuah tambahan yang sangat mempengaruhi makna hadis. Sayangnya tidak disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar di Bulughul Maram ini. Beliau menambahkan fatawadda. Kalau ada seorang yang bangun tidur, dalam hadis ini kan nggak sebut ada wudu kan? Enggak, cuma sekedar istinthar saja. Tapi dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan fatawadda falyastanthir. Ya. Kalau dia bangun tidur kemudian dia wudu, maka hendaklah dia melakukan istinthar 3 kali. Istinthar bagaimana yang tadi adalah mengeluarkan air dari hidung, dan ini lebih menguatkan makna daripada kalau disebutkan falyastanshik. Kenapa? Kenapa kok maknanya lebih kuat dengan disebutkan istinthar daripada istinsyak? Ada yang tahu? Sedangkan kalau menghirup nggak mesti dikeluarkan, mungkin ditelannya. Betul, jawabannya betul. Bukan. Karena istinthar itu mesti didahului dengan istinsyak. Tapi kalau istinsyak belum tentu dikeluarkan lagi. Ya. Mungkin kayak gitu lagi. Karena emang rongga hidung itu termasuk saluran makanan. Bahkan orang-orang yang tidak bisa masuk lewat mulut, diselang pakai selang masuk hidungnya. Karena memang itu rongga bertemu dengan rongga mulut. Jadi istinthar ini aqwa dilalatan daripada istinsyak. Kalau istinsyak sekedar dihirup saja sudah terwujudkan perintah itu. Tapi kalau istinthar tidak bisa sekedar dihirup, harus dikeluarkan lagi. Ya. Dan karena kaitannya dengan mengusir syaitan, ya, kalau disedot gini kan ketahuan. Ya. Tapi karena ini mengusir, jadi disemburkan lagi. Jadi maknanya ini lebih selaras kalau menggunakan kata-kata istinthar daripada istinsyak. Falyastanthir thalathan fa inna asy-syaitana yabit. Qauluhu yabit, jadi telah saya jelaskan, itu mengisyaratkan bahwa ini tidur yang terjadi di malam hari. Karena al-baitutah, kata-kata bata yabitu itu lebih sering dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di malam hari. Yabitu ala khayshumih.
Dalam riwayat yang lain ala khayashimi, al khayshum wal an, yakni hidung, itu bagian ujungnya atau ujung itu ujung depannya ini kelihatannya. Nah, apa maksudnya syaitan bermalam di hidungnya? Al-Qadhi Iyad, salah seorang ulama Malikiyah yang terkenal dengan syarah-syarahnya, mengatakan ini mengandung dua kemungkinan. Maknanya ada dua. Al-awwal anna hadha mahmulun 'ala al-haqiqah. Ya, ucapan ini sebagaimana teksnya. Ya, memang setan itu nginep di hidungnya seseorang kalau dia tidur. Aneh nggak? Nggak aneh. Tanggung makhluk halus mengalir ke darah aja bisa, apalagi di hidung. Darah yang kecil-kecil dia bisa mengalir di situ. Syaitan yajri minal insan majrad dam. Apalagi cuma di hidung. Ini ala haqiqatihi, dia memang berada di hidung manusia ketika manusia tidur. Dan berhubung hidung itu merupakan salah satu pintu masuk ke dalam rongga tubuh kita, maka tidak menutup kemungkinan kalau dia menjadi tempat yang disinggahi oleh syaitan. Apalagi nggak ada penutupnya. Kalau hidung kita nggak ada tutupan, nggak kayak mulut tertutup. Hidung kan nggak buka terus kan. Jadi sangat logis kalau itu menjadi tempat bermalamnya syaitan, ya, karena memang tidak ada katupnya dan bisa masuk ke dalam kalbu kita melalui rongga tersebut. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, hadis tentang anjuran untuk menutup bejana-bejana di malam hari dengan menyebut nama Allah, mengunci pintu, menyebut nama Allah begitu malam menjelang masuk waktu maghrib, maksudnya kunci pintu. Aghliqul abwab wadhkur ismallah alaih wa qadhul ina wadhkur ismallah alaih wa awqus siqa wadhkur ismallah alaih. Bukan bahwasanya minasyaitan la yaftahu mughlaqan. Nah, syaitan tidak bisa membuka sesuatu yang sudah dikunci, tapi dengan menyebut nama Allah. Ya. Jadi kuncinya ini ada kunci zahir, ada kunci batin. Kunci zahirnya dengan ditutup, ya. Kunci batinnya dengan zikrullah, ya. Menyebut nama Allah ketika menutup sesuatu. Nah, hidung ini nggak ada tutupannya masalahnya, buka terus dia itu. Oleh karena itu, makna mereka yang menafsirkan hadis ini secara zahirnya itu kuat. Kesannya memang seperti itu, sangat wajar sekali kalau itu memang ada syaitan di situ. Karena memang dia nggak pernah bisa ditutup. Mana-mana napas kalau ditutup kan, napas lewat hidung. Jadi al-anf hada maftuh, daiman maftuh. Melalui itu dia bisa masuk ke dalam tubuh kita dan menimbulkan was-wasnya. Bagaimana cara mewas-wasnya? Allahu a'lam. Caranya seperti apa? Allah yang lebih tahu. Tapi yang jelas itu merupakan salah satu jalur keluar masuknya syaitan. Jadi ini termasuk perkara-perkara gaib yang detailnya tidak kita ketahui. Artinya cara kaifiatnya masuk kita nggak tahu. Tapi yang jelas kemungkinan besar memang itu terjadi. Dan itu alasan mereka yang menafsirkan dari yabid ala khayshumi itu dengan zahirnya. Oleh karena itu kita disuruh istinqar untuk mengusir syaitan dari itu, ya, untuk mengusir syaitan. Al-wajhul tsani, makna yang kedua, hada ala sabilil majaz. Ya, pengertian syaitan yabid ala khayshumi itu dimaknai dengan
sebagai kiasan saja, bukan secara hakiki. Wa yakunu al-maqsud annahu idza istanthara azala ma fil anfi min al-ghubar wal wasakh wa ghairihi alladhi yafrahu bihi syaitan. Karena dengan istinthar, dengan mengeluarkan kembali air dari rongga hidung, itu kita membersihkan hidung dari debu, dari ingus, dari kotoran-kotoran yang itu disukai oleh syaitan. Ya. Suka dengan yang kotor-kotor. Nah, dengan kita membersihkan hidung kita dari kotoran-kotoran, ya, itu kita menjadikan syaitan tidak suka sama kita, seakan-akan itu mengusir. Wal wajhul awwal aqwa. Alasan yang pertama itu lebih kuat, walaupun alasan yang kedua ini mungkin juga, karena memang ada kaitan di situ. Setan juga senang kalau kita ini tidak bersih, kotor. Walaupun kotorannya itu zahir kelihatan, walaupun tidak najis. Walaupun tidak najis. Jadi dengan istinthar itu kita akan membuat setan kesal, jengkel, dengan menjaga kebersihan diri kita sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat. Walaupun ini juga tidak menutup kemungkinan memang itu mengusir syaitan secara hakiki yang tidur bermalam di rongga hidung kita. Ini berdasarkan riwayat yang tidak menyebutkan wudu. Riwayat yang disebutkan oleh Hafidz bin Hajar di sini ya, tidak menyebutkan ada kata-kata wudu terlebih dahulu. Jadi bisa tanpa berwudu, sekedar istinthar saja 3 kali. Dan kata-kata idza staiqadha ahadukum ini sifatnya umum. Mau laki, mau perempuan, tua, muda, selama dia sudah mukallaf, maka dia tetap diperintahkan untuk itu. Dan meliputi orang yang tidur sudah baca doa maupun yang belum baca doa. Berlaku juga perintah ini. Baik dia sudah berdoa maupun belum berdoa, belum berzikir sebelum tidurnya. Karena mungkin ada orang yang menganggap perintah ini khusus bagi orang yang belum berdoa. Dalilnya apa? Kan Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya Abu Hurairah juga dalam Sahih Bukhari, "Man qala la ilaha illallah mi'ata marrah." Ya. Di ujungnya disebutkan di situ, "Annaha kanat hirzan lahu minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi." Itu tentang zikir pagi dan sore itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak sampai 100 kali. Itu akan menjadi pelindung bagi dirinya seharian penuh sampai malam. Demikian juga di hadis yang lain tentang kisah syaitan yang menjelma jadi orang tua, kemudian mendatangi tempat penyimpanan makanan yang ketika itu dijaga oleh siapa? Oleh Abu Hurairah sendiri, perawi hadis ini. Dan bersumpah 3 kali sampai dilarang untuk ambil makanan, bersumpah saya tidak akan kembali lagi. Keluarga saya kelaparan, akhirnya disuruh mengambil. Ceritakan ke Rasulullah besoknya, dia bilang bohong dia. Dia akan datang lagi malam ini. Datang lagi malamnya, bersumpah lagi tidak akan ngambil lagi setelah itu, dengan alasan yang macam-macam. Akhirnya Abu Hurairah kesian, boleh ngambil. Ceritakan kepada Rasulullah, dia bohong. Dan dia akan datang lagi nanti malam. Terakhir dilarang lagi, ya. Kemudian dia menjanjikan, kalau kamu izinkan nanti kamu saya ajari sesuatu yang kalau kamu amalkan sebelum kamu tidur, kamu akan tidak diganggu oleh syaitan. Di antaranya adalah menyuruh untuk membaca ayatul kursi. Idza awaita ila firashika fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafizun. Wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Kalau kamu membacanya ketika menjelang tidur,
maka akan senantiasa ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tidak akan didekati oleh syaitan sampai kamu bangun di pagi hari. Nah, terus bagaimana kita kompromikan hadisnya Abu Hurairah ini, dua hadis tadi dengan hadisnya Abu Hurairah juga yang sifatnya am. Fa inna syaitan yabit ala khayshumi. Dijawab, man yujib? Ada yang bisa mengkompromikan? Bagaimana kira-kira kita mengkompromikan? Qadari. Hendak sih? Main hendak sih? Ala kulli hal, bisa dikatakan bahwa mungkin saja syaitan tetap bermalam di hidungnya bagi orang-orang yang melupakan wirid ini, ya, bagi orang-orang yang melupakan wirid ini, atau dia membaca tapi dia tidak mentahqiq maknanya, baca tanpa konsentrasi atau tanpa kehadiran hatinya, sekedar sambil lalu, ya. Atau mungkin juga yang dimaksud dengan la yaqrabka syaitan, itu artinya syaitan tidak membuat was-wasnya kepada dirimu, ya. Tidak mengganggu berupa yuwaswis, namun tidak menghalangi setan itu untuk bermalam di hidungnya. Nah, dari alasan-alasan tadi itu kita bisa bisa artikan bahwasanya perintah ini berlaku umum, bersifat umum bagi yang sudah baca zikir, wirid, maupun bagi yang belum. Karena memang tidak ada pengecualian khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikutnya adalah berkaitan dengan ziyadah Imam Bukhari. Ada kata-kata fatawaddaa, kemudian dia berwudu. Apakah perintah ini khusus diamalkan ketika seseorang berwudu setelah bangun tidur, ataukah umum tanpa harus didahului dengan wudu, baik yang bangun kemudian berwudu maupun yang bangun dan langsung istinthar tanpa berwudu terlebih dahulu? Karena dari riwayat Imam Bukhari, idza staiqadha ahadukum fatawadda. Mungkin dari sini ada orang yang mengatakan ini berarti khusus ketika seseorang itu wudu setelah dia bangun tidur, baru dia disunahkan untuk menghirup kemudian mengeluarkan lagi air itu melalui hidungnya. Ataukah ini juga berlaku bagi orang-orang yang tidak berwudu, tidak berwudu namun langsung melakukan istinthar, ya. Bisa dikatakan bahwa istinthar ini kalau itu dilakukan dalam wudu maka ini jelas disunahkan, ya, walaupun tidak didahului oleh tidur. Sedangkan bagi orang yang tidur terlebih dahulu maka lebih lagi ditekankan perintahnya, lebih ditekankan untuk istinthar, karena memang istinthar adalah bagian dari istinsyak yang itu diperintahkan dalam wudu. Bahkan menurut mazhab Hambali itu diwajibkan, ya. Istinthar dan istinsyak itu diwajibkan. Adapun jumhur ulama tidak, hanya mengatakan sebagai sunnah, tidak mewajibkannya. Jadi kalau dia bangun tidur maka itu lebih diperintahkan lagi untuk istinthar daripada kalau dia tidak bangun tidur, ya, sekedar berwudu.
Jadi bisa diamalkan secara terpisah tanpa harus didahului dengan wudu berdasarkan riwayat yang muttafaq alaih, dan bisa juga diamalkan dalam rangkaian wudu. Jadi bisa diamalkan dengan dua cara ini. Masalah berikutnya, apa hukum dari istinthar itu sendiri? Kita sudah tahu ini perintah sifatnya. Sekarang perintah ini wajib ataukah sunnah? Emang apa manfaatnya kita tahu wajib atau sunnah? Ada yang tahu nggak manfaatnya kalau kita tahu ini perintah wajib atau ini perintah sunnah? Manfaatnya apa? Hah? Kelonggaran untuk memilih. Kemudian berikutnya, kalau tidak tahu itu kalau lupa menjadikan kita bisa mengalami kalau maksimal. Jadi kalau kita lupa tidak mengapa kalau wajib dan kalau lupa dia tidak kalau terlupa, yang kalau wajib terlupa, kalau wajib terlupa berarti harus mencari hal yang menggantikan menggantikan dengan apa? Tidak tahu. Ala kulli hal tadi diantaranya itu adalah kelonggaran, dan ya tarattab ala tarik sunnah annahu tarikus sunnah lakin la yastalzim an yakuna fasiqan. Seorang yang meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah, ya imannya berkurang, tapi tidak menjadikan dia fasik, karena itu bukan dosa. Sedangkan kalau itu wajib ditinggalkan dengan sengaja, ini hukumnya beda. Sengaja berbuat dosa terus menerus, ya, bisa menjadi fasik. Nah, itu salah satu konsekuensi dari kita mengetahui hukum suatu perbuatan. Itu diperintahkan, sepakat perintah, tapi maksudnya sunnahkah ataukah wajib. Bagi yang melaksanakan emang harusnya begitu, harusnya nggak tanya ini hukumnya sunnah atau wajib, laksanakan saja. Ma amartukum bihi wa ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sama di sahih. Nah, apakah ini sunnah ataukah wajib? Hukum asal perintah itu wajib. Ini berdasarkan kaidah usuliyah. Dan di antara dalilnya hukum asal perintah itu wajib adalah hadis yang tadi saya sebutkan, ma amartukum ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama, nah, kalau cuma dari situ kok enggak cukup menjadi dalil. Tapi di ujung hadisnya dijelaskan alasan orang-orang dulu itu celaka. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya. Karena yang menjadikan umat-umat sebelum kalian itu celaka, binasa, gara-gara mereka terlalu banyak nyoal dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya Rasulullah. Jangan sampai mereka terkena fitnah atau terkena siksa yang pedih. Ini menunjukkan bahwa hukum asal perintah, selama tidak ada alasan, tidak ada indikasi dari dalil lainnya yang mengarahkan bahwa perintahnya tidak wajib, namun sunnah atau mungkin hanya sekedar mubah, maka tetap kita harus katakan hukum asalnya wajib. Larangan hukum asalnya haram. Idza staiqadha ahadukum min nawmi falyastansir lamul amr. Al-jawab hadza laysa min bab al-wujub. Ini bukan termasuk sesuatu yang diwajibkan. Ya. Di antaranya dalilnya adalah adanya ijma' dan kesepakatan yang dinukil oleh sebagian ulama bahwa tidak ada di antara mereka yang berpendapat wajibnya istinthar bagi orang yang bangun
Itu. Tidak ada yang menyelisih kecuali Ibnu Hazm Al-Zahiri. Faqad qala bi wujubil istighfar. Ibnu Hazm Al-Zahiri ini mengatakan wajibnya istighfar. Hanya saja pendapatnya Ibnu Hazm maupun ulama Zahiriyah itu oleh sebagian ulama tidak dianggap. Khilafnya Zahiriyah oleh sebagian ulama di antaranya An-Nawawi jelas-jelas wasna na'tad bi qauli Dawud Al-Zahiri. Kami tidak menganggap pendapatnya Dawud Al-Zahiri li'annahu mimman ankara al-qiyas alladhi huwa ahad arkanul ijtihad. Karena Dawud Al-Zahiri ini termasuk orang yang mengingkari qiyas yang merupakan salah satu pilar dalam berijtihad. Qiyas itu memang salah satu metode yang penting dalam masalah ijtihad. Karena kadang-kadang kita nggak nemukan nas, ada masalah baru nggak ada nasnya, adanya dalil-dalil yang sifatnya umum, tidak sorry, mau tidak mau harus ada qiyas di situ. Nah ini mengingkari qiyas. Ala kulli hal berdasarkan metode atau sikap atau manhaj sebagian ulama yang tidak mengakui pendapatnya ulama Zahiriyah, maka mereka mengklaim adanya ijma' di sini. Tapi kalau ulama Zahiriyah masih dianggap sebagai bagian dari ulama, dan ini lebih adil karena mereka nggak bisa dinafikan begitu saja hanya gara-gara mereka mengingkari qiyas. Jadi tetap pendapat mereka ini harus dipertimbangkan, dan khilaf mereka itu khilaf yang muktabar dalam beberapa kondisi, tidak dalam semua kondisi. Jadi Ibnu Hazm di sini termasuk atau bisa dibilang satu-satunya ulama yang terkenal yang menyatakan wajibnya istighfar. Akan tetapi pendapatnya bisa dipatahkan dengan adanya ijma' sebelum Ibnu Hazm. Jadi kalau sudah ada ijma', maka yang menyelisihi ijma' ini dianggap syadz. Syadz itu nggak boleh dipertimbangkan. Pendapat yang syadz itu artinya nyeleneh, sudah ada ijma' kok ini menyelisihi, nggak boleh ini kemudian diikuti setelah adanya ijma'. Jadi yang penting ijma'nya sebelumnya atau setelahnya Ibnu Hazm. Kalau sebelumnya Ibnu Hazm berarti sudah menjadi hujjah. Sebelum Ibnu Hazm berpendapat yang menyelisihi ijma' tadi itu. Tapi kalau sebelumnya Ibnu Hazm, ya berarti masih dipertimbangkan. Jadi ada ijma' yang dinukil oleh beberapa ulama yang menyatakan bahwa hukum istighfar setelah bangun tidur itu sunnah, tidak wajib. Oh iya. Syaitan secara bahasa artinya dari kata-kata syaqana, idza ba'uda, sesuatu yang menjauh, karena dia menjauh dari kebenaran. Ada lagi yang mengatakan syaitan itu bukan dari syaitan, tapi aslinya memang syaitan, bukan dari kata syaqa yashiqu, wa syaitan itu artinya sesuatu yang halak. Syaqa yashid ay halaka. Dibilang syaitan li'annahu halik, celaka. Bisa dikatakan syaitan dari kata-kata syaqana atau dari kata syaqa yashid, syaitanan. Dan dari manapun maknanya benar. Dianggap dari kata-kata syaqana yaitu ba'uda karena dia menjauh dari kebenaran, atau dianggap dari kata-kata syaqa yashid karena dia itu memang nasibnya akan binasa. Dan syaitan ini anak cucunya iblis. Iblis satu, mbah buyutnya satu, anak cucunya yang banyak. Nah, apa diantara faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Di antaranya adalah
istinthar jelas baik dalam rangkaian wudhu maupun tanpa berwudhu, ya, terutama bagi orang yang bangun tidur maka lebih kuat lagi anjurannya. Dan 3 kali ya cukup 1 kali, 3 kali. Baik. Dan perintah untuk istinthar ini dilakukan setelah tidur di malam hari, ya, setelah tidur di malam hari, bukan tidur di siang hari. Kemudian ada faedah tambahan yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di sini. Yaqul mithlu hadhihi al-ahkam as-sam'iyyah idza sahhat fal wajib 'ala al-mu'min at-tasdiq biha wat-taslim walau lam yudrik kayfiyataha. Faqala ta'ala wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Masalah-masalah yang sifatnya ditetapkan berdasarkan wahyu, nggak bisa ditangkap dengan panca indera. Selama wahyu itu sahih, ya kalau Al-Quran juga sahih. Kalau hadis, selama hadisnya itu valid, maka kewajiban kita adalah mempercayainya. Ya, mempercayai sebagaimana zahirnya, adapun kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna, ini masalah atau faedah berikutnya, anna ghasla yadayil mustayqid min naumil lail, bahwa orang yang bangun dari tidur di malam hari kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya dan dia istinthar setelah itu, anna dzalika min mulamasatis syaitan. Ya. Di antara hikmahnya adalah, atau di antara alasan diperintahkannya itu adalah karena orang yang tidur ini bersentuhan dengan syaitan. Faqad 'allala al-ghasla bi anna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena selama tidur kalian enggak tahu tangan kalian itu semalaman kemana aja. Ada di mana kalian enggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, 'allala al-istinthar bi anna syaitan bata 'ala khayshum. Istinthar untuk apa? Karena syaitan nginep di rongga hidungnya. Jadi disuruh mencuci tangan itu karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh orang yang tidur ini selama dia tidur. Artinya ada sesuatu yang gaib yang bersentuhan dengan tangannya. Karena kalau dia nyentuh nyentuh sesuatu yang zahir, kelihatan gitu, terasa. Namun kalau kamu nggak tahu tanganmu ini ngapain aja semalaman, ini berarti ada sesuatu yang gaib yang bersentuhan dengan tangannya. Dari sini beliau beristinbat menyimpulkan itu ada kaitannya dengan mulamasatus syaitan, bersentuhannya orang yang tidur itu dengan syaitan, baik tangannya maupun hidungnya. Karena tangan disuruh cuci dulu 3 kali sebelum dicelupkan ke tempat wudhu, dan hidung juga disuruh istinthar 3 kali. Berikutnya, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesuatu yang najis itu harus dibersihkan 3 kali, dicuci 3 kali. Dan ini merupakan salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Ada 3 riwayat di sini. Salah satunya yang mengatakan najis itu harus dibersihkan sebanyak 3 kali. Akan tetapi karena kita belum bisa memastikan apa alasan istinthar itu 3 kali dalam hal ini, apakah karena najis ataukah karena yang lain, ya, maka dan samping itu juga perintah ini hanya berlaku tidur di malam hari, nggak tidur di siang hari, maka tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil tentang cara membersihkan najis. Yang pertama karena tidak ada penjelasan seperti itu, bahwa itu dalam rangka membersihkan sesuatu yang najis, yang hissi yang bisa dilihat, yang kasat mata, nggak ada keterangan. Yang kedua,
Kalau memang itu ada sesuatu karena ada benda najis, apa yang membedakan antara siang dengan malam? Kalau memang karena itu sesuatu benda najis itu, apa yang membedakan antara siang dengan malam? Kok hanya malam saja, kok siang enggak? Nah, jadi tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil bahwa sesuatu yang najis itu harus dicuci minimal 3 kali. Namun yang rajih adalah dicuci sampai hilang najisnya. Kalau sekali cuci bersih ya sudah. Karena najisnya yang bisa dilihat, najis ainiyah itu setelah dia dihilangkan zatnya, hukumnya pun akan hilang. Jadi al-ahkam mu'allaqatun bi ilani. Ahkam syar'iyyah itu selalu tergantung pada alasannya. Kalau alasannya ada, hukumnya ada. Alasannya nggak ada, ya hukumnya harus nggak ada. Alasan dihukumi najis karena apa? Karena ada zat yang najis. Ini kalau sifatnya najasah hissiyah, najasah yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dicium. Kalau najasah yang najasah ma'nawiyah, ya kita ikuti apa aturannya di situ. Nah, para ulama menggunakan hadis ini, sebagian ulama hadis ini untuk mengatakan untuk membersihkan najis itu minimal 3 kali. Nah, alasan mereka berdalil dengan hadis ini kurang kuat karena pertama apa tadi? Apa tadi pertama? Joko. Apa kok? Ya, yang kedua, kenapa kok hadis ini nggak cukup kuat untuk jadi dalil bahwasanya sesuatu yang terkena najis harus dicuci 3 kali minimal? Nah, itu kalau kita terlepas dari pembahasan hadis ini. Sekarang hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa untuk mencuci najis itu minimal 3 kali. Jadi kita bahas nggak bisa kalau difahami seperti itu, karena yang disebut di sini adalah syaitan nginep di rongga hidungnya. Seandainya itu berlaku umum, dianggap karena ada najis di hidungnya, lantas apa yang membedakan antara tidur di malam hari dengan tidur di siang hari? Masa di malam hari ada najis, siang hari nggak ada najis, hanya karena siang dan malam? Yang kedua, karena kita nggak tahu pasti apa alasan diperintahkannya untuk istintar. Apakah karena setan ada di situ itu menjadikan rongga hidung kita ini najis, ataukah karena pengaruh buruk dari setan itu tanpa harus menimbulkan bekas najis? Paham nggak? Ya. Jadi karena emang ilahnya itu tidak mengarah kepada najisnya rongga hidung kita setelah ditinggali oleh setan, jadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dalil bahwa sesuatu yang terkena najis itu harus dibilas sebanyak 3 kali. Wallahu ta'ala alam. Mungkin azan dulu ya. Masalah dalam membersihkan najis itu, kalau bukan najis karena jilatan anjing, maka intinya sampai benda najisnya itu hilang. Tidak harus 3 kali. Kalau bisa 1 kali hilang, maka sudah dianggap thahir, bersih, kecuali kalau jilatan anjing. Jilatan anjing ada nas di sini, jadi tidak boleh kita kiaskan dengan yang lain, harus 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Yang paling rajih adalah yang pertama dengan tanah. Kemudian setelah itu dibasuh 7 kali. Adapun benda najis yang lain, kencing atau kotoran manusia atau darah, maka
cukup dibersihkan sampai hilang, sampai dengan sekali bilas hilang maka sudah dianggap sebagai sesuatu yang zahir. Wallahu a'lam. Kalau ada yang belum jelas, yang agak keras. Nah, artinya lah ya ada, kalau itu 2 kali berarti ya, 2 kali. Enggak, bukan begitu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah artinya bangun tidur itu kan nggak harus untuk sholat subuh. Antum mungkin mau tahajud dulu, nanti baru sholat subuh, gitu loh. Atau bangun mungkin untuk ngaji, nggak qiyamul lail, nggak mau sholat tapi dia ingin tilawatul Quran saja umpamanya. Nah, tadi sudah sempat sholat, saya ingin mengisi malam untuk tilawatul Quran. Atau itu kaitannya dengan perempuan haid ya, yang tidak diperintahkan untuk sholat, memang nggak boleh sholat. Atau perempuan yang sedang nifas, tapi dia tidak berarti kemudian tidak melaksanakan wirid-wirid kan. Kalau sudah haid kemudian nggak zikir, nggak apa kan enggak. Dia hanya terlarang untuk hal-hal yang dilarang ketika haid. Jadi perintah yang dimaksud, ada riwayat yang menyebutkan fatawaddo itu antum punya 2 pilihan. Antum bangun tidur cukup istighfar saja, kemudian melakukan aktivitas apa setelah itu terserah ya. Kalau mau wudu ya wudu, tapi kalau setelah itu mungkin mau langsung ngaji saja atau mau zikir-zikir, tasbih saja, tidak diisi dengan aktivitas lain, ya tidak ada kaitannya dengan wudu berarti. Atau kalau antum mau setelah itu mau bangun kemudian mau sholat, ya dalam wudu itu bisa sekaligus diniati untuk mengamalkan hadis ini. Jadi istighfarnya 1 kali, tapi niatnya double. Pertama karena istighfar itu disunnahkan dalam wudu, yang kedua karena istighfar disunnahkan bagi orang yang bangun dari tidur di malam hari untuk mengusir syaitan. Jadi ada perbedaan. Istighfar yang dilakukan setelah bangun tidur itu ada tujuan khusus, yaitu mengusir syaitan yang bermalam di situ. Tapi kalau istighfar dalam wudu itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya Amr bin Abbasah, bahwasanya wudu itu menggugurkan dosa-dosa. Ya. Orang bergumur-gumur ketika dikeluarkan lagi, bergugurkanlah dosa yang diperbuat oleh mulutnya bersama dengan tetesan air yang keluar. Demikian juga ketika dia mencuci kedua tangannya, ya, membasuh kedua kakinya, membasuh wajahnya, termasuk juga dengan istighfar setelah ketika wudu itu tadi, itu bisa untuk menggugurkan dosa-dosa dari hidungnya. Emang dosanya hidung apa? Apa kira-kira dosanya hidung? Hah? Ya bisa aja. Bisa aja. Ya, misalnya dia mencium sesuatu yang tidak enak, ya. Atau mengejek orang lewat, nah, itu mengejek, itu berdosa itu. Ya. Atau dia mencium dengan hidungnya yang tidak boleh dicium, nah, itu juga berdosa. Jadi di situ ada perbedaannya di situ antara istighfar yang disunnahkan dalam wudu dengan istighfar yang disunnahkan ketika bangun dari tidur malam. Nah, pertama bukan itu sudah menjauh dari utama. Kemudian yang kedua jangan mengalami bisa. Kalau yang pertama kan kaitannya dengan sifat.
setan itu apakah makhluk sendiri atau apakah mereka itu dari golongan jin atau dari golongan manusia atau dari Nah, jadi tentunya yang dimaksud di hadis ini adalah makhluk tersendiri ya, bukan setan manusia kan? Setan manusia mau nginep di sini gimana caranya? Walaupun ada manusia yang disebut dengan syayatin al-insi wal jin. Jadi kalau dia memiliki sifat-sifat syaitan dari secara bahasa, ya, bahwa min syayatin al-ins. Tapi kalau tidak punya wujud sebagai manusia, jadi kita lihat konteksnya dulu. Konteksnya apa? Mungkin nggak kita masukkan manusia dalam pengertian syaitan di sini? Kalau nggak mungkin, ya itu berarti bukan setan manusia, tapi setan jin. Jadi setan itu adalah termasuk golongan jin. Jin itu macam-macam jenisnya. Ya, jin itu sendiri kata jannah, ya jin. Artinya sesuatu yang gelap, nggak kelihatan. Ya, majnun, tertutup, ya, gelap akalnya. Jannah itu kebun yang lebat, yang kalau sudah masuk sudah dicari di situ. Jadi minal ijtinan itu adalah ikhtifa, ngumpat tidak kelihatan, halus, lembut. Nah, jin itu macam-macam, ada iblis. Ini nenek moyangnya syaitan, dzurriyyahnya namanya syaitan, anak cucunya namanya syayatin, banyak. Ada lagi jin namanya ifrit. Jenis lain lagi. Ya. Nanti ada lagi entah jin apa lagi gitu ya. Jadi jin ini termasuk nama untuk makhluk yang mukallaf yang diciptakan dari nar, dari api, ya. Dan mereka ada yang tipikalnya kufur semua, seperti iblis dan anak cucunya. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ya, seperti bangsa jin lainnya. Jadi karena mereka adalah alam tersendiri, makhluk tersendiri. Dalam kalau kita tafsirkan jin sebagai makhluk yang hakiki atau setan sebagai setan dari bangsa jin, maka mereka makhluk yang halus, yang ghaib, tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Tapi Allah menciptakan mereka dan wajib mengimani adanya, itu wajib karena disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah menciptakan khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Manusia diciptakan dari tanah yang sudah dibentuk kemudian mengering seperti gerabah. Adapun jin diciptakan dari api, ya. Dari lidah-lidahnya api. Jadi itu memang makhluk yang diciptakan secara tersendiri. Namun terkadang istilah syaitan itu digunakan untuk menyifati manusia. Jadi lihat-lihat konteks kalimatnya. Yang bahasa Arab itu sangat dipengaruhi dengan siaknya. Suatu makna itu bisa berubah-ubah sesuai dengan bagaimana posisi dia dalam kalimat itu, apa yang mendahului, apa yang mengikuti. Siak wal haq itu sangat menentukan pengertian suatu ungkapan. Bahkan kadang-kadang orang dibilang syaitan tapi untuk muji. Iya. Saya pernah baca riwayat salah seorang ahli hadis namanya Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ahadul hufaz, ya. Pernah minta tolong kepada temannya, tolong membawakan satu orang yang ahli hadis juga, mau saya ajak mudzakarah. Mudzakarah itu artinya saya ajak belajar bareng, yang ingat-ingat hadis yang sama-sama pernah kita dengar. Ya. Tahu-tahu didatangkan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Nah, Yahya ini gurunya Imam Ahmad dan orang yang dikenal hafalannya luar biasa. Diajak mudzakarah, luar biasa ternyata. Terus dia bilang, kan anak bilang bawakan orang, kok ini masukkan setan? Kayak gitu. Inna ma adkhalta alayya syaitan. Ya, saking pinternya, saking kuatnya hafalannya. Ya. Itu disebutkan dalam biografinya Abdurrahman Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Artinya di sini siaknya bukan siak
Bukan siak mencela, tapi siak mengagumi luar biasa. Ya. Seperti kata-kata ifrit. Ifrit itu buat orang yang akalnya akal bulus gitu ya. Ada ifrit. Ini untuk orang yang banyak akal, bisa mengatasi masalah-masalah yang pelik. Sebagaimana ifrit itu bisa mendatangkan singgasana hanya dalam sekian sekian waktu yang relatif singkat lah. Jadi ala kulli hal siyak itu sangat mempengaruhi makna suatu kata. Akhir soal. Anda baca saya. Saja. Yang kuat ini menunjukkan bahwa perintah itu adalah perintah itu termasuk syarat atau sedang satu. Taslim. Kayaknya itu situasi ya. Kalau itu dilakukan karena tidur, bukan karena wudu ya, maka wallahu a'lam lebih kuat itu sebagai memang harus 3 kali. Tapi kalau dilakukan karena wudu, maka wudu itu bisa sekali-sekali memang. Minas sunnah, kama thabata fi hadits Ibnu Abbas fi sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrah. Nabi berwudu sekali-sekali. Dan di antara sifat wudu Nabi adalah istinsyaq dan istinthar. Tapi kalau tujuan dari istinthar itu adalah untuk mengusir syaitan, maka kita diperintahkan 3 kali. Jauh yang mana tahu, ya. Ini ada makna tertentu yang sifatnya ghair ma'qul. Makna yang tidak bisa ditangkap dengan akal, karena setan itu ghaib. Lain dengan kalau sekedar ingin membersihkan kotoran dari dalam hidung, dan itu makna yang marjuh. Ada yang menafikan seperti itu kan, jadi ya. Di antaranya karena hidung kita ini tempat ingus, tempat debu dan lain sebagainya. Kalau kita bersihkan, kita buang kotorannya, maka itu akan menjadikan setan lebih menjauh. Tapi yang makna yang rajih adalah memang ada setan yang menginap di situ. Dan ini syai' ghaibi. Kita nggak bisa pergunakan kias dalam sesuatu yang sifatnya ilahnya ghair ma'qulatul makna. Seperti mencuci tangan setelah orang bangun dari tidur. Ya anna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Nah, kalau dia cucinya itu bangun dari tidur ya 3 kali. Jangan dikurangi, jangan 2, jangan sekali. Tapi kalau cucinya itu cuci karena sunnahnya wudu seperti itu, tanpa didahului oleh tidur, sebagaimana yang ketika sahabat Utsman bin Affan ingin mencontohkan wudunya Nabi, beliau nggak bangun tidur. Nah ini lain lagi. Antum sekalipun juga sunnah. Jelas. Mungkin cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta